Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Di video pertama ini, aku akan bercerita pengalaman aku keterima ilmu hubungan internasional. Aku bakal cerita gimana sih cara belajar aku hingga akhirnya bisa keterima HIUI. Nah, kalian pasti tahu kan bahwa HIUI merupakan salah satu passing grade tertinggi yang ada di Indonesia. Bahkan kemarin tahun 2020 skor UTBK HIUI itu tertinggi kedua. Nah, seru banget kan gimana sih caranya biar kita bisa masuk HIUI? Cara belajarnya yang paling efektif itu kayak gimana? Nah, sebelum aku jelasin panjang lebar, simak terus ya video ini. Oke, sebelum aku cerita lebih lanjut nih tentang apa aja cara belajar aku dan tips dan triksnya, aku mau jelasin bahwa dulu waktu aku SMA aku di SMA 1 Sidoarjo. Nah, dulu aku ngambil jurusannya IPA. Nah, waktu aku jurusan IPA itu, aku udah ngerasa nih bahwa IPA itu bukan jalan aku. Aku kesusahan ngerjain fisika, kimia, dan juga biologi. Hingga akhirnya memutuskan ketika SNMPTN, aku memilih soshum. Tapi waktu itu karena aku sadar bahwa saingannya ada anak IPS yang juga memilih jurusan yang aku inginkan, akhirnya aku sudah mulai mencicil nih pelajaran-pelajaran soshum yang ketinggalan. Nah, kuncinya gimana ya cara mengejar mata pelajaran yang sungguh sangat banyak itu hingga akhirnya lolos UI? Ini dia tipsnya. Pertama, cara belajar aku adalah aku memperbanyak latihan soal. Jadi ini adalah kunci paling dasar dan paling mainstream yang mungkin kalian udah banyak dengar di mana-mana, tapi bagiku ini sangat membantu aku. Jadi dulu ketika aku ketinggalan di ekonomi, sosiologi, geografi, dan juga sejarah, aku memperbanyak latihan soal. Jadi latihan soalnya aku perbanyak dengan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku latihan soal yang diberikan oleh bimbel aku dulu. Jadi aku baca tuh soal-soalnya dari UMPT tahun 99 hingga akhirnya tahun terbaru. Itu sangat membantu aku untuk akhirnya membaca pola-pola soal seperti apa sih yang biasanya keluar di ujian SBMPTN. Meskipun setiap tahunnya soalnya berbeda, tetapi jawaban-jawaban ABCD-nya itu bisa sangat membantu kita untuk di ujian selanjutnya. Karena kalau kita ngerjain latihan soal, kita kan nggak cuma membahas satu jawaban aja kan, tapi kita juga harus mempertimbangkan jawaban yang 3 jawaban yang lainnya itu kenapa salah gitu. Jadi research atau penelitian atau membaca 3 jawaban yang lainnya itu ketika kita mau jawab latihan soal sangatlah membantu gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu memperbanyak latihan soal untuk akhirnya bisa menambah wawasan. Dan misalnya nih di matematika keluarnya limit, nah itu kalian kerjain aja pola-pola limit, soalnya seperti apa, pasti ada challenge di setiap tahunnya dan itu biasanya sangat berguna untuk kalian mengerti ketika ada soal serupa gitu. Tips yang kedua, jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal perdalam di mata pelajaran yang kalian sukai dan kalian bisa. Kesalahan paling fatal ketika aku tanya ke teman-teman aku yang mereka kesulitan adalah mereka terlalu berfokus pada mata pelajaran yang mereka tidak sukai. Misalnya nggak suka matematika, akhirnya mereka belajar mati-matian untuk matematika. Pada akhirnya karena mereka tidak suka, akhirnya mereka berhenti nih di tengah jalan hingga akhirnya ilmunya belum keserap. Nah, kunci aku ketika aku bisa belajar 3 bulan itu adalah mempelajari soal-soal yang aku suka. Dulu aku suka sosiologi karena pelajarannya sangat relatable atau sangat bisa berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi aku perbanyak latihan soal di sosiologi dan akhirnya ketemu nih tipe-tipe pola-pola di sosiologi yang bisa membantu aku menjawab soal ketika hari-H di SBMPTN waktu itu. Jadi dari situlah aku akhirnya bisa terbantu untuk lolos HIUI. Terus aku juga suka banget mempelajari TPA, matematika dasar. Dulu karena aku di IPA, aku dituntut untuk bisa matematika. Akhirnya ketika aku di soshum, matematikanya juga sangat membantu karena tidak jauh berbeda ketika kita di IPA seperti itu. Jadi aku memperbanyak hal-hal yang sudah aku pelajari. Dulu di IPA juga ada sejarah, jadi aku juga mempelajari sejarah lebih dalam. Karena dulu nggak ada ekonomi, nggak ada geografi, jadi aku mempelajarinya sedikit dan hanya berfokus pada 1-2 tipe soal yang akhirnya aku latih setiap hari dan akhirnya ketika ada di SBMPTN soal itu keluar dan aku bisa menjawabnya gitu. Yang ketiga adalah perbanyak bertanya kepada teman, diskusi dengan teman, guru, mentor, tutor, atau mungkin yang paling mudah di zaman pandemi sekarang adalah lihat video-video tentang mata pelajaran tersebut di Zenius, di Ruang Guru, di Kuiper, atau mungkin tempat platform
sosial media yang lain yang membahas mengenai soal-soal SBMPTN, jangan lupa kalian sering tonton, karena itu sangat membantu kalian, memberikan kalian insight baru nih, cara mengerjakan soal-soal dengan alternatif yang lain. Misalnya nih, kalian susah menghafalkan geografi, tapi dengan kalian diskusi sama teman, atau mungkin diskusi dengan guru kalian, lihat video yang ada di YouTube, kalian jadi tahu nih alternatif ngafalin paling cepet geografi itu kayak gimana ya. Nah, itulah yang aku lakuin ketika aku harus mengejar ketertinggalan aku selama 3 bulan itu ketika aku sudah memilih ingin belajar soshum. Nah, spesifiknya waktu itu gimana aku ngejawabnya waktu di SBMPTN. Waktu itu aku kebanyakan aku menjawab semua pertanyaan di bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga TPA. Aku hampir semuanya aku jawab. Tapi matematika hanya 2 soal sih sebenarnya, 2 atau 3 soal sih yang aku jawab. Tapi yang aku bisa aku kerjakan. Jadi benar-benar yang aku yakinin aku jawab pada hari itu. Sedangkan untuk pelajaran yang soshum, karena aku sering latihan soal, ada beberapa soal yang ternyata satu tipe, dan ini sangat membantu. Jadi sebenarnya belajar itu ada tips dan triknya, dan jangan lupa kalian bisa mengambil mana sih sisi yang paling cocok untuk akhirnya kita belajar untuk SBMPTN. Ngomongin nih tentang HIUI, ternyata waktu aku masuk HIUI 50%-nya adalah anak IPA. Jadi kalau kalian anak IPA dan pingin banget masuk soshum di HIUI juga, itu tidaklah hal yang tidak mungkin, malah sangat mungkin, dan populasinya lebih banyak daripada teman-teman yang IPS gitu. Jadi mungkin semoga ya tips dan trik yang aku share tadi bisa berguna buat teman-teman. Thank you for watching. Bye bye.